Waktu itu gue inget banget tuh gue ke Jakarta sehari doang, potong rambut sama lo. Kenapa ketakutan? Iya. Karena kalau hal itu terjadi ke mereka nggak akan dapat keadilan dong. Tetapi saya mau mengingatkan Bang, ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini masih belum. Ini menurut saya baru awal. Karena apakah mungkin seorang Ferdy Sambo yang dihukum maksimal itu tidak? Ini juga menarik nih Bang. Gimana? Ini gue juga belum sempat ngomong di media nih, eksklusif nih. Eksklusif. Terus sekarang pacar siapa? Pacar. Ada nggak? Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gua Jule dan di sini sudah ada customer gua yang kita kenal dari kapan? Kita kenal dari 2017 ya Bang ya? 2017, pertama kali potong rambut dari gondrong ke pendek ya. Langsung sama gue waktu itu di 2017. Dan sekarang sudah menjadi apa ya? Jadi pejuang keadilan. Pejuang keadilan dan lagi viral-viralnya atas kasus yang sekarang lagi beredar. Ya. Ya, sebelum kita ke sana, kita ngobrolin rambut dulu nih. Kita ngobrol rambut dulu. Jadi pas waktu itu dari gondrong ke pendek langsung potongan ini yang sekarang kan? Dan nggak pernah berubah. Betul. Pernah berubah sekali agak lebih pendek tanpa belahan waktu itu, sempat beberapa kali, habis itu balik lagi ke side part. Betul, betul. Sekarang mau potong gimana Bang? Masih tetap menjaga atau gimana? Jadi teman-teman kan banyak nih yang komentar sekarang. Katanya minta tolong rambutnya dipertahankan. Minta tolong rambutnya dipertahankan. Dipertahankan artinya berarti dirapihin sedikit aja gitu kan ya? Iya. Iya. Dan itu juga saya dapetin potongan itu pertama kali waktu potong sama abang di tahun 2017 itu Bang. Iya itu. Jadi waktu itu gondrong. Terus saya nggak tahu harus potong di mana sama siapa. Iya. Ternyata nama Hairnuts keluar waktu itu Bang. Iya. Oke. Terus disarankan waktu itu ditelepon yang biasa pegang rambut gondrong namanya Bang Jule. Iya. Waktu itu gue ragu tuh. Tapi yakin nggak sih bisa pegang? Berapa kali nggak jadi kan kesini kan? Pernah. Udah kesini nggak jadi. Kesini nggak jadi. Terus akhirnya diyakinin. Ya lu cobain aja Bang dulu potong. Dan akhirnya singkat cerita gue potong sama lo. Iya. Di situ ternyata potongannya ini gue nggak lebay, gue nggak lebih-lebihin. Cocok banget sama muka gue. Pas dan banyak yang bilang gue 100 kali lipat lebih ganteng dari potongan rambut gue yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi sebelum kita potong rambut gue punya ini dulu, apa namanya? Kesulitan gue ketika potong rambut lu adalah kepala lu itu banyak yang masuk ke dalam. Oke. Terus di bagian pusaran itu dia terlalu belakang. Ini kalau salah potong akan naik di sini kan? Iya. Kesulitan lo itu kan ketika lu berada di Bali pengen potong sama siapa? Betul. Di bagian sini tuh kalau orang yang nggak ngerti pola rambut, pola kepala, ini akan berantakan di bagian sini. Setuju. Karena gue sempat coba beberapa kali potong. Gue tidak mengatakan jelek ya. Tetapi mungkin tidak mengerti kepala gue. Jadi yang tadi Bang Jule bilang belakangnya naik, terus gradasinya malah ini kayak kepala gue miring. Nah itu makanya kenapa gue bilang, aduh gue cari yang pas aja deh gitu. Nah itu kesulitan gue juga waktu itu karena dari panjang ke pendek itu kita kan nggak bisa lihat kepala tulang kepalanya dari luar gitu ya. Betul. Makanya benar-benar ngeraba sampai akhirnya dapatlah potongan ini. Kita pertahankan lagi potongan ini. Langsung kita hajar. Kita eksekusi. Sambil potong rambut, kita boleh ngobrol-ngobrol Bang? Boleh dong, kita sambil edukasi sharing-sharing pengalaman kemarin ya. Keadilan. Lu total berapa bulan tuh ya? Sampai kemarin putusan hakim. Gua sama keluarga itu sudah jalan 7 bulan Bang. 7 bulanan? Sudah jalan 7 bulan, panjang banget prosesnya. Kemudian kita tahu sendiri dinamikanya gimana, skenarionya seperti apa. Terus yang paling penting siapa lawannya. Itu bukan orang biasa, itu ya kita tahu sendiri lah.
seorang polisinya polisi. Bisa kebayang kan tantangan-tantangan kita yang kita hadapin. Nah, jadi 7 bulan berarti ya mendampingi keluarga. Betul. Dari awal tuh. Betul. Nah, setelah putusan kemarin. Ya. Berat nih omongannya. Tukang cukur podcast jadinya. Berat. Jadi setelah putusan kemarin, ya. Apakah itu sudah yang terbaik? Ya, yang pertama, apapun itu hukumannya itu nggak bisa ngembaliin seorang Yosua Huta Barat ya Bang ya. Iya. Karena Yosua Huta Barat sekarang udah tenang di surga. Tetapi hari ini mau gue bilang, sepertinya optimisme hukum di Republik ini masih bisa diperbaiki Bang. Masih bisa diperbaiki dengan kejadian kemarin? Dengan putusan majelis hakim, betul. Karena ketika kita lihat seorang Ferdy Sambo ternyata tidak ada yang meringankan di pertimbangan hakim. Tidak ada yang meringankan. Sehingga dalam hal ini tentu hukuman mati itu adalah keputusan mutlak dari majelis hakim ya Bang. Kemudian Putri Chandrawati yang mana kita ketahui tuntutannya hanya 8 tahun sempat kan? Ya. Itu bikin heboh satu Indonesia. Tetapi majelis hakim bisa melihat keterlibatan Putri Chandrawati ini ternyata signifikan Bang. Oke. Sehingga dia diputuskan 20 tahun. Begitu juga dengan Kuat, Ricky Rizal, lebih tinggi dari tuntutan sebelumnya diputus oleh hakim. Nah, dalam hal ini ya kami cukup merasa puas. Tetapi saya mau mengingatkan Bang. Iya, gimana? Ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini masih belum. Ini menurut saya baru awal. Karena apakah mungkin seorang Ferdy Sambo yang dihukum maksimal itu tidak akan mengajukan banding? Oh, jadi masih bisa untuk banding? Betul. Jadi sekalian saya informasikan ke teman-teman. Di dalam hukum kita itu ada beberapa upaya yang masih bisa ditempuh Bang. Kalau tidak puas dengan putusan majelis hakim. Itu ada maksimalnya nggak sih? Bentar, kita ini dulu ya. Klaim dulu. Di sini gue sama sekali tidak mengikuti banget juga enggak ya. Emang lewat-lewat aja. Ya. Jadi kalau pertanyaan gue pertanyaan awam banget, mohon dimaklumi gitu ya. Yang pertama putusan mengajukan banding itu ya ada maksimalnya atau enggak? Jadi banding itu haknya terdakwa sama jaksa penuntut umum. Mereka bisa mengajukan banding. Dalam hal ini siapa yang tidak merasa puas itu bisa. Sampai batas apa? Tidak ada batasan Bang. Nggak ada batasan? Tidak ada batasan. Jadi setelah mengajukan banding pun itu masih ada upaya hukum lain, yaitu kasasi namanya. Oh, apa tuh? Itu seperti meminta sidang ulang, tapi bukan artian ulang dari awal begitu, bukan Bang. Untuk mengupayakan haknya di tingkat yang lebih tinggi di Mahkamah Agung, itu kasasi. Bahkan setelah kasasi pun ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu terkait dengan putusan-putusan yang sebelumnya. Dan nggak sampai di situ Bang, ada yang namanya grasi setelah itu. Grasi itu meminta keringanan atau pengampunan kepada presiden. Oh, presiden. Betul. Untuk misalkan hukumannya ternyata sampai di tingkat paling tinggi itu tetap hukuman mati, itu masih bisa grasi. Jadi dalam hal ini kemarin itu belum selesai, masih panjang Bang, masih sangat panjang, betul. Bahkan kalau misalkan tetap sampai di ujung itu hukuman mati Bang, eksekusinya menurut gua nggak akan sekilat dan secepat itu. Kalau kita ngelihat kasus-kasus lain terpidana mati, ya teroris, kemudian narkoba, itu seperti 5 tahun, 6 tahun baru dieksekusi. Nah di sini kita juga punya undang-undang baru, KUHP baru yang berlaku tahun 2026. Yang kemarin rame bahwa ada masa 10 tahun dulu gitu. Betul. Nah itu gimana tuh? Jadi di KUHP yang baru, hukuman mati itu hanyalah hukuman alternatif, bukan pokok. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam menjalani hukuman 10 tahun di penjara begitu 10 tahun. Terus selama itu berkelakuan baik. Nah, itu tuh berkelakuan baik. Ya, itu hukumannya bisa dianulir menjadi hukuman seumur hidup kalau hukumannya hukuman mati. Jadi nggak jadi dihukum mati? Nggak jadi dihukum mati kalau misalkan sesampainya di 2026 itu belum dieksekusi. Nah, itulah tantangannya. Tetapi kan dalam hal ini upaya hukumnya masih panjang, Bang. Jadi, gua rasa kita jangan berhenti sampai di sini kawal kasusnya.
Gua mohon dan minta sama masyarakat buat kawal terus sampai ujung, karena ini ternyata selain keluarga yang hebat berani membuka tabir, dukungan masyarakatnya gokil. Iyalah, dukungan masyarakatnya tiada henti sampai di putusan kemarin tetap bersuara buat keadilan, Bang. Tapi menurut lo ya akan hukuman mati itu akan dilaksanakan apa enggak ya? Kira-kira. Nah, itu pertanyaannya cukup berat ya. Cukup berat ya. Karena belum tahu juga itu. Karena belum tahu, dan begini Bang, penting gue sampaikan. Ya. Gue salah satu orang atau lawyer ya, yang sebetulnya tidak setuju. Tidak setuju malah lo. Tidak setuju dengan hukuman mati sebelum kasus Sambo ini. Jadi dari zaman dulu, gue udah menentang hukuman mati itu berlaku di Indonesia. Oke. Karena itu menurut gue perdebatan dong di lu secara apa namanya? Betul, secara hati nurani gue. Iya, hati nurani gue berkelahi, Bang. Karena gue memang dari dulu nggak setuju hukuman mati, karena menurut gue itu adalah hak mutlak, hak hidup orang ya. Itu kita dikasih nyawa sama Tuhan, terus masa yang cabut adalah manusia, itu secara simpel aja. Tapi dalam hal ini, kalau keluarga meminta hukuman mati, menurut saya kita nggak bisa bendung, Bang. Karena itu kan luapan hati seorang ibu, seorang ayah yang lihat anaknya dibunuh secara keji kan. Jadi itu juga yang bikin gimana ya? Bertentangan lah pokoknya dalam hati nurani gue. Ini gue biasa diwawancarai sama wartawan gitu kan, sama media. Kali ini gue diwawancara sama tukang cukur nih. Ini kayaknya pertama nih sejarah. Tukang cukur mau wawancara pengacara. Tapi lebih ke sebenarnya gue pengen ngobrol aja sih, karena kita udah lama juga nggak ketemu ya. Benar. Setahun 2 tahun ada ya? Ada setahun 2 tahun karena memang kesibukan ya. Iya. Dan dulu juga kita pernah bikin konten juga kan? Pernah YouTube kan? Udah lama banget tapi kan. Udah lama, waktu itu dulu dari Bali ke sini untuk potong rambut doang kan? Benar. Waktu itu gue ingat banget tuh, gue ke Jakarta sehari doang, potong rambut sama lo, gue langsung balik lagi. Waktu itu gue ada acara resmi kalau nggak salah. Jadi potong rambut itu nilainya waktu itu 5 juta ya? 5 juta. Tiketnya, bensinnya. Terus sekarang pacar siapa? Pacar. Ada nggak? itu ribuan Bang, puluhan ribu, gue nggak lebay ya. Itu puluhan ribu yang nanya. Oh iya, yang nanya? Yang nanya. Tapi sampai detik ini gue potong di sini nih. Ya. Itu gue nggak mau jawab. Nggak mau jawab? Itu gue nggak mau jawab. Tapi nanti pas nikahan gue styling ya? Itu udah pasti. Nah, nih di konten kita hari ini nih gue juga minta nih, khusus buat Bang Jule, mohon nanti misalkan ada jadwal di tanggal hari pernikahan gua. Ada pasti gue siapin jadwalnya. Tolong disiapkan nih Bang. Gue booking dari hari ini nih. Tanggal berapa nih sekarang Bang nih? 18. Tanggal 18 Februari 2023, hampir jam 11. Gue minta Bang Jule yang jadi penata rambut gue di kawinan gue ya. Ini tolong di highlight nih. Itu ya apa 7 bulan ya, capek juga gak sih? Capek Bang, 7 bulan gitu. Jadi gitu. Betul. Jadi teman-teman ini juga harus tahu. Jadi nggak segampang itu perjuangannya, karena gue juga menghadapi banyak tekanan. Apa tekanan apa? Ya kita tahu lah lawan kita siapa kan. Tentu. Oh iya. Tentu semuanya nggak akan mulus gitu aja. Banyak. Tapi ada yang gitu-gitu. Maksudnya yang di belakang. Di awal-awal gue harus akui bentuk-bentuk ancaman itu ada. Tetapi sampai ini nggak sih, sampai teror rumah lu di mana gitu segala macam? Gue nggak tahu ya. Tapi gue ngerasa memang gue itu kayak dipantau. Gue kayak dipantau karena menurut gue di dalam perjalanan kemarin satu statement aja gue salah ngomong, gue pasti dikerjain. Nah iya bahaya. Gue pasti dikerjain. Makanya gue nggak asal nyablak kalau gue ngomong di media, pasti gue berdasarkan kajian dan data, jadi nggak jadi fitnah Bang. Benar. Yang ada justru klien gue difitnah, klien gue dibilang
punya kepribadian ganda, dibilang tukang pemerkosa. Itu kan parah, udah dibunuh nih nyawanya, karakternya dibunuh lagi. Di awal-awal tuh ya, gue sempat dengar tuh yang itu tuh. Iya kan? Nah itulah makanya. Tapi ya menurut gue, selama gue bela kebenaran ya Bang ya. Gas terus ya? Gas terus dan banyak yang dukung sih. Banyak yang dukung. Ini juga menarik nih Bang. Gimana? Ini gue juga belum sempat ngomong di media nih, eksklusif nih. Eksklusif. YouTube Haijul. Jonathan Baskoro. Banyak yang bilang kemarin majelis hakim dalam menjatuhkan vonis Bang. Ya. Itu karena tekanan publik. Itu banyak tuh yang ngomong rame banget. Nah di sini gue sampein. Kalau bahasanya tekanan publik menurut gue nggak pas. Nggak pas. Karena hukum dan hakim kita itu nggak boleh diintervensi oleh siapapun. Siapapun ya, oke. Termasuk presiden? Termasuk siapapun, ya. Presiden sekalipun, Menko Polhukam sekalipun, nggak bisa. Nah, jadi di sini yang pas itu adalah dukungan publik. Dukungan publik, bukan tekanan publik. Dukungan publik. Nah, yang ngedukung ini masyarakat pelosok, masyarakat kecil Bang, ya. Yang memang butuh keadilan karena mereka itu punya rasa ketakutan yang besar. Kenapa ketakutan? Iya. Karena kalau hal itu terjadi ke mereka nggak akan dapat keadilan dong. Benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu juga dukungan masyarakat bahwasannya hukum ini nggak tebang pilih. Jadi sekalipun yang melakukan tindak pidana adalah aparat hukum, ya. Ternyata berlaku sama. Nah itulah kerinduan dari masyarakat yang ada di pelosok-pelosok yang nggak bisa bersuara Bang. Itulah kerinduan mereka. Kenapa masyarakat concern sekali sama kasus ini sampai ujung dari awal. Karena memang empati mereka luar biasa sekali. Nah justru itu sebetulnya dukungan publik itulah majelis hakim melihat. Ya bukan majelis hakim tertekan. Bukan, majelis hakim melihat ternyata keadilan ini sangat dibutuhkan di masyarakat melalui kasus ini. Benar. Dan menurut gua ini jadi titik balik institusi untuk berbenah ya di dalam penegakan hukum di Republik kita ini. Menurut gua dalam kasus Yosua ini, inilah momentumnya. Dan gua melihat dari putusan majelis hakim kemarin, majelis hakim cukup baik ya. Cukup, ya terbaik gitu ya. Walaupun masih ada lagi setelah ini ya. Masih upaya hukumnya masih ada lagi. Itu sih Bang. Jadi hari ini masyarakat yang menang Bang. Masyarakat yang menang. Tapi tetap kawal, jangan lengah. Tetap kawal, jangan euforia yang terlalu bagaimana begitu ya. Karena masih ada upaya-upaya yang lain. Iya, jadi yang tepatnya adalah dukungan publik. Dukungan publik terkait bukan tekanan penanganan kasus ini. Iya, bukan. Karena harusnya hakim tuh udah psikologinya sudah matang. Ya, sudah matang gitu ya. Sudah matang. Dan kalau kita lihat di uraian majelis hakim ya, nanti Bang Jule kalau mau tahu bisa dilihat di rekaman-rekamannya. Ya. Itu dikatakan dengan sangat jelas oleh majelis hakim gimana sih peranannya Ferdy Sambo itu? Peranannya dalam artian mulai proses perencanaan, eksekusi sampai perekayasaan, bahkan dia itu diadilin bukan kasus pembunuhan aja Bang. Oh iya. Dia diadili sama kasus obstruction of justice. Apa tuh? Perintangan penyidikan hukum, artinya mempersulit hukum. Contohnya yang menghilangkan barang bukti. Kan CCTV-nya diambil semua, dirusak. Ya. Termasuk handphone almarhum. Yang laptop juga belum dikembalikan sampai sekarang. Oh iya. Nah kalau kita melihat, jadi majelis hakim udah cukup objektif. Majelis hakim memutus berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Ferdy Sambo. Sehingga yang dari tuntutan seumur hidup jadi hukuman mati, kan begitu. Dan itu menurut gua karena memang fakta di persidangan, bukan karena tekanan publik. Karena melihat itu di luar dia ngebunuh itu yang bikin ribetnya itu kayak ini ya, kayak iya, bagaimana skenario dan rekayasa yang dibuat, ditambah yang memperberat adalah si FS ini mencoreng nama baik institusi Polri di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, banyak yang memberatkan dan bahkan tidak ada yang meringankan. Tetapi satu hal yang kembali ingin gue sampaikan Bang, dari hati kecil gue terlepas dari kasus ini, gue adalah sosok yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati di negara kita ini.
kita kenal terus nggak apa namanya, kita tetap kontekan, follow-followan di Instagram. Tetap saling support. Gue seneng banget ngeliat lo sih bang. Dalam artian gue juga waktu 2017 itu gue ngeliat kayaknya lo masih belum antri ya waktu itu. Belum ya. Lo masih berdarah-darah kayaknya. Masih itu. Masih ya? Masih ya 2017 ya. Jadi gue tahu betul, gue saksi. Gue salah satu customer yang jadi saksi hidup Bang Jule nitis karir gitu. Jadi nggak instan. Gue ngeliat dari 2017. Gue ngeliat sampai akhirnya hari ini lo punya karyawan gitu. Itu kan cita-cita karyawan, dari karyawan punya karyawan. Iya sih, gokil. 5 tahun perjalanan lah. 5 tahun ya bang ya. Harga cukurnya juga waktu itu berapa ya 2017? 100 ribu kayaknya. 120 ya kalau nggak salah. Iya 100. Pokoknya di bawah 150 lah waktu itu. Iya, masih segitu. Kalau sekarang kan lagi pada ribut harga gua 300 ribu tuh. Iya. Jadi mulai di Hernat awal-awal buka itu harganya 60 ribu malah dulu. Harus jadi naik level dan berproses dong. Emang proses. Dan gue tuh benar-benar apa ya, sama customer lama yang dulu loyal gitu, gue nge-keep mereka semua, hampir semuanya. Sampai sekarang langganan. Iya. Ada yang lebih dari 5 tahun, 6 tahun, karena menurut gue customer yang awal-awal itu yang apa ya, yang ngebantu gue sampai di titik ini, Iya, gue sependapat bang, itu juga gue rasain bang di kasus ini bang. Yang gue bukan siapa-siapa, ternyata dukungan masyarakatnya luar biasa. Itu yang bisa bikin gue jadi sampai sekarang itu karena dukungan masyarakat juga. Sama kayak abang kan, customer loyal yang dukung ternyata. Iya, yang lama tuh makanya customer lama gue tuh kadang kalau ketemu, lu masih ingat gue bang? Ingat lah. Iya. Orang gue follow Instagramnya gue. Tapi ya itu bang, bukan serta-merta cuman karena dukungan bang. Dukungan itu ada karena kita punya kualitas. Ya kalau itu harus sejalan kalau itu ya. Kalau nggak ada kualitas ya kita juga pasti nggak akan ada yang dukung. Tapi kan ternyata kualitas itu yang membuktikan. Kualitas, apa bahasanya? Quality over quantity gitu ya? Nah, jadi kualitas di atas kuantitas. Betul. Itu kan emang ininya Hernat dari awal. Dan kualitas itu bukan hanya sekedar cukuran ya. Benar. Banyak yang paling penting itu manner sama attitude bang. Percuma mau sepintar apa, sekaya apa, nggak ada manner, nggak ada attitude. Big zero. Iya, potongan sebagus apa gitu ya, dewa segala macam, fade-nya halus segala macam. Kalau apa ya, manner ya, sikap segala macam itunya nggak ada, nggak bisa harga gue 300 ribu. Setuju. Kayak misalnya datang, halo mas, dengan mas siapa? Jule. Oke, habis itu kayak lu, kita udah lama kita nggak ketemu, terus pelukan segala macam, itu kan udah bagian dari si pelayanannya juga. Betul. Yang kayak gitu-gitu. Betul. Bahkan gue nggak, kayak misalnya gue ada waktu nih setelah ini, beberapa customer gue tuh, lo mau kemana abis ini? Gue ngerokok dulu. Oh yaudah, kita makan siang yuk bareng. Yang kayak gitu-gitu kan udah di luar cukuran, di luar customer atau bukan gitu ya. Itu penting bang. Udah jadi temen. Iya. Jadi itu bang yang ngebedain bang, yang ngebedain orang yang berproses sama orang yang instan. Nah, biasanya kalau orang yang instan, dia udah ngerasa dirinya tinggi karena ngambil instan gitu ya. Dia mana pernah mau ngeliat bawahnya, karena dia nggak pernah di bawah. Iya. Kalau orang yang berproses, dia tahu sulitnya di bawah, nikmatnya berproses. Jadi dia tahu cara memperlakukan orang itu seperti apa. Kalau misalkan posisi di bawah, di tengah ataupun di atas, itu pentingnya berproses gitu. Jadi nanti kalau udah dapat hasil, pasti nikmat banget. Dan itu biasanya long last bang. Nah itu yang paling penting, paling penting long last. Bisa bertahan ya. Betul.
teman-teman, jadi potongannya sudah selesai. Kita pakein pomade dulu biar lebih ganteng. Ya, jadi teman-teman untuk potongannya namanya side part. Jadi buat kalian yang pengen potong kayak gini, bilang aja side part. Sampingnya gradasi, bisa fade atau enggak taper. Tapi hukuman mati ini masih diperbincangkan ya. Hukuman mati sampai detik ini di negara kita masih debatable dan masih belum tentu karena upaya hukumnya masih panjang. Ada banding, ada kasasi, ada peninjauan kembali, ada gerasi, dan ada undang-undang baru yang berlaku nanti 2026. Kalau terpidana mati belum dieksekusi sampai tahun 2026 ya, maka ada asas hukum yang bilang undang-undang yang baru yang digunakan yang 10 tahun itu, Mas. Ya, jadi bukan undang-undang lama. Jadi 10 tahun perlakuan baik itu bisa dianulir hukuman mati. Jadi seumur hidup. Jadi seumur hidup, dan seumur hidup nanti bisa dianulir lagi jadi 20 tahun dan ada remisi-remisi lagi berkurang terus. Jadi kita lihat aja bagaimana keadilan diperlakukan. Hidup tukang cukur. Tukang cukur. Hidup tukang cukur, hidup rakyat Indonesia. Oke. Teman-teman, jadi potongannya udah selesai. Terima kasih buat Bang Andre. Gue tuh biasanya manggil Bang Andre. Iya, jadi Bang, ini juga informasi Bang. Ya. Orang-orang itu tahu, teman-teman media itu tahu nama gue Yonatan Baskoro. Ya. Padahal nama tengah gue itu ada Andre-nya. Dan ada itu panggilan Andre. Rumah gue dan panggilan buat yang akrab-akrab aja. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih buat Bang Andre sekali lagi. Thank you Bang Jo. Thank you, Bro. Selanjutnya kita akan ada nyukur lagi nanti. Terus akan ada pertemuan lagi di kalau wedding, gue akan bersedia untuk tadi udah kita note ya, harus hadir kembali nyukur dan styling di acara pernikahannya Bang Andre. Entah kapan itu ya, nanti kabarin aja. Pasti langsung berangkat gua. Siap ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule dan Andre Baskoro. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa sisiran.